Halo sahabat RSKK, perkenalkan nama saya Dr. Bagas Satria Utomo, spesialis bedah dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial Instagram milik RSKK Official. Dokter, apakah ambeien bisa sembuh tanpa operasi? Ya, untuk ambeien sendiri atau lebih dikenal wasir atau kita istilah medis sebutannya hemoroid ya. Itu ada derajatnya sebenarnya ya, dari 1, 2, 3, dan 4. Apakah semua hemoroid atau wasir harus dioperasi? Jawabannya adalah tidak. Tergantung derajatnya ya. Kalau misalnya masih derajat 1 atau 2, ya ini biasanya derajat 1 itu mungkin keluhan nyeri-nyeri sama muncul mungkin ada BAB darah, tapi kadang tidak ada benjolan di dubur, itu masih derajat 1. Dan juga derajat 2 itu biasanya ada benjolan dengan gejala yang disebutkan di derajat 1, tapi benjolannya biasanya masih kecil ya. Jadi derajat 1 dan 2 ini tidak perlu operasi ya. Yang penting kita merubah pola gaya hidup ya, gaya hidup yang baik ya, dengan makan-makan yang bergizi yang cukup, dengan pola olahraga yang juga teratur, ini tidak perlu operasi ya. Adapun untuk derajat 3 dan derajat 4 memang sebaiknya dilakukan tindakan ya. Jadi tidak harus operasi tindakan untuk ambeien itu ya. Bisa dengan pengobatan dulu, dan operasi pun ada beberapa macam pilihan ya. Mulai dari yang disuntik aja atau diligasi aja ataupun yang dioperasi terbuka. Ya. Untuk lebih jelasnya derajat berapa memang sebaiknya diperiksakan ke dokter spesialis bedah ya. Dokter, ciri-ciri benjolan yang berbahaya di tubuh itu yang bagaimana ya dok? Oke, untuk benjolan di tubuh ini secara umum dibagi dua ya, benjolan di tubuh. Memang benjolan itu ada yang jenisnya jinak ataupun ganas ya secara umum. Untuk yang jinak itu pasti tidak membahayakan tubuh ya. Kita sekarang membahas yang ganas ya. Untuk yang ganas memang sebenarnya tergantung dari jenis benjolannya atau tumornya itu sendiri ya. Secara medis benjolan di tubuh itu kita sebutnya tumor ya. Untuk yang ganas memang ini bisa membahayakan tubuh. Secara umum walaupun untuk ciri-cirinya tidak sama buat semua benjolan atau tumor, tapi secara umum ciri-cirinya itu yang pertama dia sifatnya benjolannya padat dan keras ketika kita pegang ya. Terus yang kedua dia biasanya membesar dengan cepat ya, maksudnya dengan cepat mungkin sebulan atau 2 bulan awalnya mungkin sebesar bola pingpong kecil, tiba-tiba sebulan sudah bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya, itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga biasanya kalau yang berbahaya atau yang ganas itu untuk dengan sekitarnya, area sekitarnya itu biasanya tidak terlalu jelas batasnya ya, jadi nggak jelas nih ini benjolan, ini yang normal, itu nggak jelas ya. Terus selanjutnya biasanya juga muncul pendarahan, bisa pendarahan walaupun itu sedikit, mungkin juga termasuk warning sign kalau itu termasuk ganas atau berbahaya ya. Selanjutnya ciri-cirinya biasanya ditambahi gejala-gejala yang lain ya, terutama biasanya penurunan berat badan yang sangat kelihatan ya. Ya, secara umum seperti itu untuk benjolan yang berbahaya atau yang ganas. Sebaiknya kalau mengalami gejala seperti itu, sebaiknya segera diperiksakan karena semakin awal stadium untuk benjolan yang ganas, penanganannya juga semakin baik untuk hasilnya. Dok, benang bekas jahitan di mulut bagian dalam itu bisa menyatu dengan daging maksimal berapa hari ya? Ya, untuk jahitan benang yang di dalam mulut biasanya secara medis pasti pakai benang yang diserap ya, jadi tidak akan mengalami untuk diambil tidak nyeri ya. Untuk maksimal berapa hari ya sebenarnya tergantung jenis benang yang dipakai ya. Secara umum kalau untuk yang di dalam mulut biasanya itu maksimal 2 minggu harusnya sudah terserap ya, untuk jenis-jenis benang yang umum untuk di dalam mulut. Kalau memang selama 2 minggu masih belum terserap semua, bisa diperiksakan ya. Kalau memang lukanya sudah kering, nanti bisa kita bantu untuk diambil sisa benangnya yang misalnya masih belum terserap selama 2 minggu. Ya, sekian untuk konsultasi dari pertanyaan media Instagram RSKK Official. Ya, semoga bermanfaat.
untuk yang kami sampaikan, dan bila perlu atau ada yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut bisa periksa di Poli Bedah di RSUD Kabupaten Kediri bersama saya ya. Oke, RSKK kami semakin baik.